سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Timur Tengah merupakan salah satu tujuan banyak pelajar ataupun mahasiswa dari Indonesia, khususnya dari golongan santri yang kebanyakan melanjutkan pendidikannya dalam bidang agama. Mengenai universitas di Timur Tengah, berikut 8 universitas yang menjadi tujuan pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya dalam bidang agama. Yang pertama, Universitas Al-Azhar di Mesir. Universitas Al-Azhar atau Jami'atul Azharus Syarif adalah salah satu pusat utama pendidikan sastra Arab dan pengkajian Islam Sunni di dunia, dan merupakan universitas pemberi gelar tertua kedua di dunia. Di Indonesia sendiri, sudah banyak alumni Al-Azhar yang melanjutkan kiprahnya di berbagai bidang, baik itu bidang agama, politik, dan lain-lain, seperti Ustadz Abdul Somad, Tuan Guru Bajang, serta mantan Presiden Indonesia yakninya Abdurrahman Wahid yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar tersebut. Adapun cara pendaftarannya, universitas tersebut sudah mengadakan kerjasama dengan Kemenak Republik Indonesia yang setiap tahunnya mengirim lebih dari 900 orang santri ataupun pelajar yang berkeinginan melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, serta dari MOU ataupun kerjasama baik itu dari yayasan, ormas, dan lain-lain seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Adapun pendaftaran Kemenak setiap tahunnya akan dibuka sekitar bulan April dan Juni. Yang kedua, Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Arab Saudi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi yang didirikan pada tanggal 29 Rabiul Awal tahun 1381 Hijriah atau 6 September 1961. Universitas ini terletak di kota Madinah, Provinsi Madinah. Adapun berdirinya universitas ini sesuai dengan keputusan resmi Raja Saud bin Abdul Aziz tentang pembangunan perguruan tinggi yang dikhususkan untuk mempelajari ilmu syariah dan keagamaan di kota Madinah. Adapun untuk pendaftarannya, universitas ini dibuka sepanjang tahun melalui pendaftaran online, serta pelamar juga dapat langsung datang ke Universitas Islam Madinah untuk mengadakan muqabalah ataupun tes wawancara yang diadakan di Universitas Islam Madinah tersebut. Yang ketiga, Universitas Ummul Qura di Mekah. Universitas Ummul Qura merupakan perguruan tinggi negeri di Arab Saudi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi yang didirikan pada tahun 1981. Universitas ini dianggap salah satu universitas yang paling bergengsi di seluruh dunia Islam karena lokasinya di kota Mekah Al-Mukarramah. Didirikan sebagai sekolah tinggi syariah pada tahun 1949 sebelum menjadi perguruan tinggi baru dan berganti nama menjadi Ummul Qura sesuai dengan dekret kerajaan pada tahun 1981. Adapun untuk pendaftarannya, setiap tahun Universitas Ummul Qura membuka pendaftaran online sekitar bulan Oktober hingga Januari dan ditujukan kepada seluruh pelajar ataupun mahasiswa dari seluruh dunia, termasuk pelajar atau mahasiswa dari Indonesia. Yang keempat, Universitas Al-Ahqaf di Yaman.
Di negara Yaman yang mendapat julukan sebagai negeri seribu wali, terdapat salah satu universitas yang masyhur di kalangan pelajar ataupun santri, yaitu Universitas Al-Ahqaf. Universitas Al-Ahqaf sendiri didirikan oleh Al-Habib Mahfuz bin Abdullah Al-Haddad dan resmi berdiri serta mulai membuka proses pendidikannya setelah mendapatkan izin resmi dari pemerintah Republik Yaman melalui ketetapan Menteri Pendidikan Yaman nomor 5 pada tahun 1994 dan telah terdaftar sebagai anggota Persatuan Universitas Arab atau Ittihadul Jami'at Al-Arabiyyah. Adapun untuk pendaftaran yang dilaksanakan di Indonesia, setiap tahunnya akan diadakan sekitar bulan Agustus sampai bulan Oktober di bawah naungan Al-Bahjah Indonesia. Yang kelima, Universitas Internasional Afrika di Sudan. Universitas Internasional Afrika merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Khartoum, Sudan. Universitas ini merupakan anggota Federasi Universitas-Universitas Dunia Islam. Di universitas ini sendiri memiliki beberapa fakultas, di antaranya Fakultas Pendidikan, Fakultas Syariah dan Studi Islam, serta Fakultas Sains Murni dan Terapan. Adapun untuk pendaftarannya sendiri dapat melalui Kemenak ataupun kerjasama dari yayasan dan ormas-ormas masyarakat Islam yang berada di Indonesia. Yang keenam, Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Universitas Al-Qarawiyyin sendiri merupakan universitas pertama di dunia yang berlokasikan di daerah Fes, Maroko, yang berdiri pada tahun 859. Universitas ini telah dan terus menjadi salah satu pusat spiritual dan pendidikan terkemuka di dunia Muslim. Al-Qarawiyyin sendiri memainkan peran utama dalam hubungan budaya dan akademis antara dunia Islam dan Eropa pada abad pertengahan. Universitas ini sendiri telah menghasilkan banyak sarjana yang sudah sangat mempengaruhi sejarah intelektual dan akademik dunia Muslim dan Yahudi. Di antaranya Ibnu Rushd As-Sabti, Muhammad bin Al-Hajj Al-Abdari Al-Fasi, dan Abu Imram Al-Fasi yang merupakan salah satu teoritikus terkemuka dari mazhab Maliki, serta Leo Africanus, seorang pengelana terkenal dan penulis, dan Rabbi Mose bin Maimun. Adapun untuk pendaftarannya dapat dilalui dengan cara mengikuti tes Kemenak dan kerjasama ataupun MOU dari berbagai ormas keislaman serta yayasan dari Indonesia, dengan syarat bahwa pelamar sudah menghafal minimal 5 juz dari Al-Quran. Nomor 7, Universitas Zaitunah di Tunisia. Universitas ini merupakan lembaga pendidikan tertua yang didirikan di dunia Arab. Universitas Zaitunah sendiri didirikan pada tahun 737 atau 120 Hijriah yang berawal dari sebuah kelompok belajar di Masjid Jami' Zaitunah yang terus berlangsung sampai sekarang. Alumni terkenal universitas ini yang menjadi tokoh antara lain ilmuwan Ibnu Khaldun, penyair Abdul Qasim Asy-Syabbi, serta ulama tafsir dan maqasid syariah Muhammad Thahir bin Asyur, dan banyak lagi alumni dari Universitas Zaitunah yang menjadi tokoh, baik itu dalam bidang politik, keilmuan, dan yang lainnya. Adapun pendaftarannya dibuka sekitar bulan Agustus sampai bulan Oktober dengan cara
pengiriman berkas secara online yang memiliki syarat mewajibkan teman-teman memiliki sertifikat TOEFL ataupun sertifikat bahasa Arab dengan skor 450 untuk S1 dan 500 untuk jenjang S2. Yang kedelapan, kuliah dakwah Islamiyah di Tripoli, Libya. Kuliah dakwah Islamiyah merupakan salah satu universitas yang bernaung di bawah bendera Jami'ah Ad-Da'wah Al-Islamiyah Al-Alamiyah milik mantan Presiden Libya Muammar Gaddafi. Perguruan tinggi yang berpusat di Tripoli, Libya ini didirikan pada tahun 1974, 2 tahun setelah berdirinya jamiah tersebut. Saat ini, selain membuka perguruan tinggi di tanah airnya sendiri, Jami'ah Ad-Da'wah Al-Islamiyah Al-Alamiyah juga memiliki beberapa cabang di luar negeri, seperti di Chad, Benin, Senegal, Syria, Lebanon, serta di London, Inggris. Universitas yang berada di negara yang mempunyai julukan 1000 hafiz ini sudah melahirkan berbagai macam cabang keilmuan serta alumninya yang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri sudah banyak alumni dari jamiah tersebut yang berkiprah di berbagai bidang, di antaranya Ustadz Adi Hidayat. Adapun untuk pendaftarannya biasanya dibuka sekitar bulan Juli hingga bulan Oktober setiap tahunnya dengan cara pengiriman berkas online yang ditujukan kepada persatuan pelajar yang berada di Libya. Demikian video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan sebarkan ke media sosial teman-teman agar teman-teman antum sekalian mengetahui apa yang antum tahu, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita sama-sama mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat insyaallah. Sampai jumpa di lain kesempatan.